Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya Pak ya. Iya. Namun sebelum kegiatan observasi dimulai, ini ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dulu ya Pak Arif ya. Iya, boleh. Kita akan melakukan sesi percakapan pra-observasi mengenai pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak nanti di dalam kelas. Di sini mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dipakai adalah kelas 8E ya Pak ya? 8E, iya. Oke. Ini juga modul ajarnya sudah saya teliti ya, sudah saya baca ya, tadi udah sepintas-sepintas gitu Pak ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya bisa disampaikan Pak? Kira-kira secara garis besarnya itu seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu ya peserta didik itu diharapkan mampu membuat atau menggambarkan atau menghasilkan produk, slogan, iklan, dan poster. Iya. Ini juga turun dari CP kan, dari CP kita turunkan menjadi TP-nya. Tujuan pembelajarannya itu, jadi mereka mampu membuat, menggambarkan, atau ya menghasilkan produk, slogan, iklan, dan poster tadi. Iya. Gitu. Jadi ada 3 objek ya yang jadi sasaran untuk TP hari ini, yaitu iklan, slogan, dan poster. Mungkin sebelum itu juga mereka harus tahu dulu ya perbedaan dari ketiganya gitu kan, sebelum mereka memikirkan atau memutuskan untuk membuat yang mana gitu ya. Iya. Begitu. Makanya kan ketika pembelajaran nanti, setelah tujuan pembelajaran nanti ini kan kita akan tampilkan contohnya dulu. Iya. Ini kan nanti masuknya ke diferensiasi konten ya. Kita tampilkan kontennya. Ada beberapa konten, slogan, iklan, dan poster. Kita pantik dulu atau apa namanya, stimulus dulu anak-anaknya. Ada yang pernah lihat iklan belum? Ya kan, slogan itu seperti apa gitu kan. Jadi terus mereka perbedaannya sih apa sih yang antara slogan, iklan, dan poster ini gitu. Nah setelah mereka paham, baru kita suruh coba, silahkan kalian buat. Nah, untuk tadi tujuan pembelajarannya adalah mereka mampu membuat. Seperti itu. Sepertinya menarik ya Pak Arif ya. Jadi mungkin nanti semua gaya belajar siswa itu di kelas terfasilitasi gitu ya Pak ya. Oh, insya Allah terfasilitasi gitu dengan 3 objek ini. Mereka bisa memilih mungkin mau buat yang mana gitu ya. Jadi kan kalau saya di kelas itu tidak mengharuskan anak-anak kamu membuat poster di satu media gitu, enggak. Jadi karena kita diferensiasi, maka ya tadi silahkan apa yang kalian pahami, apa yang kalian sukai, ya kan. Misalnya saya sukanya menggunakan media Canva. Oh silahkan Pak, saya mah sukanya media lukis, gambar. Silahkan, itu kan ini tidak ada paksaan. Yang penting sesuai dengan minat kalian. Kalian sukanya seperti itu. Dan iklannya pun, slogan dan posternya tidak kita paksakan temanya harus A, B, atau C, enggak. Bebaskan ke anak-anak biar mereka mengeksplor apa yang mereka inginkan. Kalau kita batasi, kemungkinan anak-anak akan sedikit, aduh saya pusing nih harus gimana gitu kan. Kalau dibebaskan kan mereka mengeksplornya lebih kreatif gitu. Betul. Nih saya ini kan hari ini akan mengobservasi apa ya. Nanti juga saya akan belajar dari bagaimana cara Bapak mengajar gitu ya di dalam kelas dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa tahapan juga yang sudah saya baca dalam modul ajar yang sudah Bapak buat. Sebetulnya ini sudah bagus ya Pak, sampai akhir, sampai penilaiannya juga sudah ada. Kira-kira nih saya kan akan mengamati ya Bapak nanti bagaimana proses mengajar Bapak di dalam kelas. Kira-kira area pengembangan yang mana nih yang hendak Bapak capai nih untuk satu tujuan pembelajaran ini?
Yang pertama kan selain tadi di tujuan pembelajaran yang akan dikembangkannya adalah tentang pembelajaran sosial emosional. Ya. Bagaimana si anak-anak ini di pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya emosinya sendiri, tapi menguasai emosi temannya. Misalnya temannya, oh saya lagi sedih nih, saya lagi sedih. Bagaimana caranya temannya ada rasa empati nggak dari temannya? Terus kita bikin coba untuk menghibur temannya supaya jadi lebih semangat. Kalau yang lagi atau yang lagi sedih, jadi hilang sedihnya, jadi terhibur seperti itu. Itu untuk yang pembelajaran sosial emosionalnya. Untuk disiplinnya, kita juga mengembangkan disiplin positifnya. Yang biasa ada berdoanya, ya, tapi juga ditambahkan dengan hal-hal yang lainnya yang positif. Kayak tadi ada kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas dulu bagaimana nih? Jadi anak-anak nanti yang menentukan, oh Pak, kita kalau mau sama mari izin dulu, terus ini tadi disebutkan tertib gitu ya dalam kelas, dalam belajar. Jadi kita buat dulu kesepakatan kelasnya nih, seperti yang sebelumnya mungkin yang Bapak pernah lakukan gitu di dalam kelas ya. Tadi ada pembelajaran sosial emosional, positif. Kemudian tadi yang sudah disinggung di awal ada pembelajaran diferensiasi. Kan ada 3 diferensiasi itu kan, ada proses, ada konten, ada produk. Nanti jadi sudah terlihat ya produknya dalam tujuan. Tadi tujuan pembelajaran kan membuat nih, nanti ada produk. Nah itu ada diferensiasi produknya. Kontennya tadi yang saya sebutkan, kita tampilkan beberapa konten mengenai slogan, poster dan iklan. Nah, anak-anak sudah melihat, mempelajari ya. Kemudian ada diferensiasi prosesnya. Mereka bagi kelompok, terus kemudian mereka suruh kerja kelompok, nah itu diferensiasi prosesnya. Jadi sudah bisa digambarkan ya prosesnya nanti yang akan kita lihat di dalam kelas begitu. Jadi di prosesnya kan dalam prosesnya pun bagaimana anak-anak bertanya, Pak ini bagaimana, ini bagaimana interaksi ada interaksinya juga. Baik Pak, tadi kan udah ya saya dengar area pengembangannya itu kan lumayan cukup banyak ya Pak ya. Ada ingin gitu diamati secara spesifik dari pembelajaran sosial emosional, kemudian disiplin positifnya, apalagi ini yang paling penting ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak sendiri rencananya gitu akan melibatkan akan mempraktekkan 3 jenis diferensiasi secara langsung gitu kan dalam modul ajar ini, yaitu diferensiasi konten, proses dan produk ya. Tentunya untuk mencapai seperti yang direncanakan ini tentu saja ada strategi mungkin Pak ya, supaya nih tercapai semuanya nih. Kira-kira strategi yang sudah Bapak siapkan nih untuk pembelajaran sekarang. Selain pakai strategi yang lain, kita juga kan dalam pembelajaran diferensiasi itu tidak lepas dari pembelajaran yang namanya keragaman anak. Ini yang kita perhatikan juga, karena anak-anak ini beragam ya, daya pikirnya, budayanya, sosialnya, tadi emosionalnya aja udah beragam tadi kita ketahui. Nah dari sini kita kembangkan, maka muncul tadi pembelajaran diferensiasi. Berdiferensiasi yang cocok dengan pembelajaran diferensiasi adalah menggunakan PJBL. Pembelajaran project based learning. Seperti apa itu Pak? Kita membuat anak-anak diberikan project untuk membuat sebuah slogan, iklan dan poster. Yang tadi. Seperti yang tadi. Jadi kita bagi kelompok nih. Satu kelompoknya misalnya 6 atau 9 orang. Yang 3 orang dari satu kelompok ini dibagi lagi, yang 9 orang ini. Yang 3 bikin slogan, yang 3 bikin poster, yang 3 bikin iklan. Jadi supaya semuanya kebagian kerja. Seperti itu. Nah di sini juga ada diferensiasi proses juga. Jadi seperti itu. Karena supaya apa? Supaya mereka di situ kan bisa berdiskusi. Walaupun saya pengennya begini, tapi kelompok pengennya begini,
harus itu. Itu yang disebut keragaman itu. Kita juga harus melihat itunya gitu. Siap. Jadi strateginya adalah PJBL, Pak ya. PJBL. Dan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi ya. Ini sebetulnya sudah tergambar ya Pak ya, dari apa yang Bapak sampaikan, kemudian dari modul ajar yang saya baca, ini ya sudah bisa dilihat. Di sini juga ada nih contoh iklan, contoh slogan. Mungkin nanti lebih ini lagi ya di kelas itu, karena mungkin ada video juga ya Pak ya. Ada video mengenai iklan, contohnya. Contoh iklan. Di sini juga ada lembar penilaian. Jadi yang dinilai itu adalah di sini ada penilaian sikap ya, yang tadi mungkin ya. Pas tadi ketika mereka dari awal mulai pembelajaran sampai akhir kita lihat sikapnya, baik itu secara individual ataupun secara kelompok. Kemudian secara kelompok pun dilihat di kelompoknya secara individualnya bagaimana, mereka aktif enggak gitu, seperti itu. Ya, oke. Sepertinya ini untuk pra-observasi sudah cukup. Saya sudah mendapatkan gambaran secara umum dari apa yang akan Pak Arif lakukan ya dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kepada murid di dalam kelas sesuai dengan apa yang direncanakan ya Bapak ya. Sukses untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam tahapan pra-observasi ini. Mangga Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini sudah berdoa belum pagi ini kita? Belum ya. Ya, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Bismillah. Rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik ya, tadi sudah dijawab. Ada yang lagi sedih tadi? Di sini ada yang lagi sedih? Hari ini saya belum siap belajar, Pak. Ada? Sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Sudah, oke. Ini dari mana? Rumahnya di mana? Pasiletik. Aduh, Pasiletik. Kalau kamu dari mana? Pasir Kunci. Semuanya di sini tempatnya pasir-pasir ya namanya ya. Ada Pasiletik, ada Pasir Kunci. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menggambarkan atau membuat slogan, poster, dan iklan ya. Seperti yang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang iklannya. Sekarang kita tinggal prakteknya, kita bikin proyeknya ya tentang iklan. Tapi sebelum kita lanjut ke membuat iklan, slogan dan poster, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Ya. Yang pertama, ada ide kesepakatan kelasnya apa? Tidak berisik, boleh ya. Jangan berisik ya, jangan ngobrol dengan temannya. Tidak ngobrol dengan teman. Kemudian
Tidak main handphone. Ya, boleh kalian main handphone. Nanti kalau saya minta kalian ketika kerja kelompok, kalian boleh menggunakan handphone, maka boleh kalian menggunakan handphone. Selanjutnya, ya, kalau mau ke kamar mandi kalian izin terlebih dahulu ya. Angkat tangannya, Pak, izin mau ke kamar mandi. Jangan sampai Pak ke kamar mandi. Itu namanya nyuruh ya, bukan izin. Tapi acungkan tangan, Pak, izin mau ke kamar mandi. Oke, itu kesepakatan kelasnya kita 3 cukup? Cukup ya. Oke, selanjutnya ya, coba kalian rileks sejenak. Kita dengarkan ada teknik stop. Ya, teknik stop ini lumayan enak lah buat rileks ya. Relaksasi. Oke, silahkan diikuti dan didengarkan. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas.
dan 5 hitungan 3 untuk membuang habis. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih ya. Sudah mulai rileks? Sudah mulai rileks? Udah? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya punya 4 gambar di sini. Ya, yang pertama itu dari yang paling bawah dulu. Suasana hati kita hari ini, adakah yang sedang sedih? Ada yang sedang sedih? Ya. Waduh, saya sedih hari ini, Pak. Ya, karena kucing kesayangan saya meninggal. Ya, mungkin saja. Atau Pak, hari ini saya kurang semangat. Kenapa? Karena lesu. Semalam begadang. Ya, boleh. Nih, ada ya. Atau misal saya lagi bersemangat, Pak. Ya, lagi semangat dan siap mengikuti pelajaran. Atau ada yang selain semangat, siap mengikuti pelajaran, saya sedang bahagia, sedang senang Pak hari ini, ya. Oke. Dari 4 gambar tadi, ya, dari 4 gambar tadi ini, mana yang mencerminkan keadaan kalian saat ini? Kalau tadi sedang sedih, acungkan 1 telunjuk. Kalau tadi kalian sedang apa namanya? Sedang letih, lesu, kalian acungkan 2 telunjuk ya, 2 jari kalian. Tapi kalau kalian sedang semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, acungkan 1 telunjuk. Tapi kalau kalian 1 jempol ya. Kalau kalian sedang semangat, ya, siap mengikuti pelajaran, sedang bahagia, sedang senang hari ini, kalian gunakan 2 jempol. Hitungan keempat, silakan acungkan tangan kalian. 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang 1 jempol, ada yang 2 jempol, ada yang jari telunjuk 1, ada yang 2. Oke, saya tanya, sudah. Yang jari telunjuk 1 itu kamu kenapa lagi sedih? Lagi sedih, lesu, ya? Tidak semangat. Waduh. Coba dihibur ya teman kita, nanti kita hibur. Ini kenapa? Lagi lesu, letih. Kenapa? Ngantuk, sedang ngantuk ya. Ada yang lagi ngantuk dan sebagainya. Padahal ini masih pagi. Tapi ada yang ngantuk. Oke. Untuk memberikan supaya yang ini tidak ngantuk, yang itu tidak lesu, kita berikan tepuk semangat. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mudah-mudahan teman kita yang lagi sedih, lesu, letih, jadi tambah semangat. Oke, ya. Hari ini kita tadi seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat slogan, iklan dan poster. Tapi ya, kita harus membentuk kelompok dulu. Ya. Jadi saya akan bentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Kita bikin 3 kelompok saja. Ada slogan, iklan, dan poster kan. Jadi kita bikin kelompoknya 3 saja. Jadi saya akan hitung dari sini sampai ke ujung sana. Nanti 1, 2, 3. Berarti kalau 1 itu berarti nanti diwakili dari kelompok 1. Kalau 2 berarti kelompok 2. Kalau 3 berarti kelompok 3. Oke? 1. Ini nanti jadi ketua kelompok 1. 2,
dan 3. Oke. Ingat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Oke, silakan berkumpul sesuai nomornya. Yang 1 dengan nomor 1, yang 2 dengan nomor 2, dan yang 3 dengan nomor 3. Silakan. Nomor 1 boleh di sebelah kiri. Nomor 2 boleh di tengah. Nomor 3 boleh di kanan saya. Ya, silakan. Bawa bukunya atau alat tulisnya. Oke, sebelum kita melanjutkan, yang pertama nanti kalian bikin satu kelompok ini kan ada 9 orang ya. 3 orang nanti di antara kelompok kalian, 3 orang membuat slogan, 3 orang membuat poster, 3 orang membuat iklan. Boleh menggunakan alat gambar atau digambar dengan tangan boleh. Boleh menggunakan kanvas, boleh juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang kalian sukai. Oke, sebelum lanjut lagi, ada yang pernah bikin iklan? Ada yang pernah lihat iklan di sini? Pernah lihat iklan? Pernah lihat slogan? Pasti pernah ya lihat slogan apalagi di sekolah-sekolah. Jagalah kebersihan atau dilarang merokok kalau di puskesmas ya, atau di tempat-tempat umum. Nah, itu kalau berbentuknya tulisan saja itu adalah slogan. Pernah lihat poster? Pernah ya, apalagi zaman pilkada seperti ini. Ya, di mana-mana ada poster dipajang bergambar orang dengan nomor. Coblos nomor 2. Ya, nomor 2 pasti jaya misalnya ya, dengan memilih nomor 2. Ini bukan kampanye ya, ini hanya mencontohkan ya. Takutnya disangka kampanye kalian sedang pilkada. Atau coblos nomor 3, coblos nomor 1. Itu banyak tuh di mana, di jalan-jalan ya. Itu poster. Karena poster itu bentuknya banyak, ada pamflet, ada brosur dan sebagainya. Oke, yang kemudian iklan. Kalian pernah lihat iklan? Nah, apalagi kalau di TV ya, iklan dan sebagainya. Ada yang tahu nggak perbedaan slogan iklan dan poster? Coba kelompok ini. Kalau slogan apa? Hanya kata. Kalau sebelah sana, kalau poster? Gambar dan kata-kata. Kalau iklan? Ada gambar, ada kata-katanya, ada videonya, atau geraknya, atau visualnya, atau audionya juga ada. Jadi yang paling penting yang mana? Iklan. Oke, hebat ya. Ya, karena kalian sudah pernah lihat iklan, slogan dan poster, coba lihat dulu ke depan. Ya, kita lihat ke depan dulu. Ya, jadi di sekolah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk belajar. Jangan sampai kita datang ke sekolah takut dihukum, takut segalanya ya. Selanjutnya, ini no drug, stop bullying, go friendly. Ini apa? Poster. Apa disebut poster? Ada kata-kata, ada gambar. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau ini tulisan saja ya, kata-kata saja. Artinya ini apa? No drugs. No, tidak. Drug itu narkoba ya. Kalau stop bullying,
kemudian kita satu lagi nih, kalian coba lihat. Oke, itu apa? Iklan. Bedanya tadi, kalau yang iklan lebih komplit ya, tadi kata teman kalian betul Pak, iklan mah tadi komplit, ada kata-katanya, ada gambarnya, ada suaranya, ada geraknya. Oke ya. Nah, semuanya dari ketiga yang tadi kita lihat itu tujuannya sama apa? Mengajak, betul ya. Siapa Inaya ya? Hebat Inaya ya. Kan? Jadi mengajak, semuanya itu mengajak. Tadi ya, yang mencari ilmu itu bukan ketakutan ya. Ini mengajak orang untuk belajar. Ayo kita ke sekolah ya. Bukti kekuatan itu ada di sekolah, tapi bukan ketakutan. Jadi ayo kita ke sekolah ya. Beda sama ini, beda sama ya. Kemudian yang ini nodrat, kita ini mengajak untuk kita menjauhi narkoba. Kemudian mengajak menjauhi atau berhenti kita membuli sesama teman. Kemudian ayo kita bersahabat ya. Kemudian kalau ini, nah kalau yang ini kita diajak untuk membeli sebuah produk. Saya bukan kenapa ini sudah. Oke, tadi tugasnya tadi masing-masing kelompok bikin tadi slogan, iklan dan poster. Satu kelompok kan ada 9 orang. Ya, dibagi ya, 3 orang buat slogan, 3 orang buat poster, 3 orang buat iklan. Boleh digambar? Yang bawa alat gambar silakan digambar, yang bawa alat lukis silakan dilukis boleh. Yang Pak saya mah jagonya main Canva boleh. Biar iklannya ada gerak-geraknya misalnya ya. Boleh. Nanti yang iklan di Canva kalian kirim ke WA ya. Nanti ada WA yang support ke laptop itu ya, punya judul ya. Ya ada WA. Nanti WA kalian, nanti iklannya akan ditampilkan ketika kalian mempresentasikan. Tapi tidak semuanya. Misalnya saya akan meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan slogan, kelompok 2 misalnya di poster, kelompok 3 misalnya iklan. Tapi nanti gimana saya? Tidak semuanya ya. Nanti akan saya suruh satu. Oke, sudah paham? Silakan kalian membuat slogan, iklan dan poster. Kata-katanya silakan kalian boleh rubah. Temanya silakan tema yang kalian sukai. Ya, temanya yang kalian sukai, tema apa saja. Saya sukanya iklan susu, misalnya susu. Saya iklan minuman ya. Silakan. Ya. Bebas, temanya bebas. Kamu mau tentang apa boleh slogannya, iklannya mau tentang apa boleh. Bebas. Ada iklan tuh banyak ya. Kalian mau yang kalian sukai apa? Pak saya mau iklan drakor Pak. Oh, boleh, nggak jadi masalah ya. Pak saya mau sukanya main game ML. Mau iklannya tentang ML boleh. Ya nggak jadi masalah. Boleh edit di Canva, boleh menggunakan Canva slogan memakai happy express. Oke. Ya, boleh digambar, boleh di aplikasi, boleh digambar. Ya, poster.
bikin 3 ya, iklan, slogan dan ya kerjasama. Ya, silakan bikin kerjasama. Bahkan udah kasih krayon oleh Pak Herman. Oke. Lagi proses. Ada yang ditanyakan? Ya. Dan pada sibuk ya. Sekarang namanya pakai AI ya. Kapan-kapan kita belajarnya pakai AI ya. Dilihat seperti ininya, ada kekurangannya? Apa? Nggak ada? Cukup? Oke, silakan berikan tepuk salut. Salut. Salut, salut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 presentasikan program tentang merdeka dari kegagalan. Maksudnya berbicara jangan diam saat melihat kekerasan dan masyarakat yang
suara ya, musik. Cuman mungkin nanti minta tolong kepada temannya untuk yang sudah bisa memasukkan musik di masukkan musik ya, biar lebih menarik. Ini yang menarik dari iklan yang lain. Ya silakan, bisa kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Oke, belajar. Yang tadi kan ini juga promosi ya. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana perasaan kita hari ini setelah pembelajaran? Senang? Senang dan ingin cepat-cepat istirahat, Pak. Ya, karena lumayan bagus. Oke? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di hari Kamis. Kamis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Arif, ternyata sudah kita lewati ya observasi kelas. Bagaimana perasaannya Pak Arif setelah melakukan sebetulnya pembelajaran tadi? Sedikit grogi ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah lega lah. Ya, Karena diobservasi gitu ya, kan biasanya mengajar biasa aja ya di kelas. Ini sekarang harus diobservasi gitu, ada sedikit grogi gitu, ada yang nonton itu gitu ya. Seperti itu. Iya, tapi tadi alhamdulillah ya Bapak tidak terlihat grogi kok Pak. Di dalam kelas ya, mengalir seperti apa yang telah direncanakan ya. Ya. Nah, sekarang saya minta waktunya lagi Bapak untuk percakapan setelah kegiatan observasi. Ya, boleh silakan. Alhamdulillah saya sudah mengisi daripada rubrik penilaian yang ada pada lembar observasi tadi. Tadi Bapak sudah mengungkapkan perasaan Bapak ya setelah melakukan pembelajaran. Kira-kira Bapak mungkin ada ya refleksi gitu kan mengenai pembelajaran tadi terhadap diri Bapak sendiri. Boleh Pak diungkapkan refleksi tentang pembelajaran yang baru saja kita lewati tadi di dalam kelas? Sebetulnya yang pertama itu kurang pede ya dengan pembelajaran ini, karena kan biasanya kalau sendirian kan tanpa yang ada yang melihat gitu kan semaunya kita aja gitu ya. Tapi kalau yang dilihat, aduh, mau tidak mau harus sesuai ya dengan model ajar gitu. Model ajar gitu kan. Hanya dilihat terus ya model ajarnya. Terus makanya harus nitip sedikit gitu kan. Ada lihat catatan. Memang digunanya modul ajar ya seperti itu ya, untuk kita takutnya lupa ini alur pembelajarannya. Betul. Ya selain grogi tadi sebetulnya ya saya anggap sih ya lumayan lah. Kalau secara ini mah lumayan bagus lah gitu. Sudah ya, tersampaikan sudah ya, tersampaikan sesuai dengan ajar. modul ajar yang saya inginkan, dengan tujuan pembelajarannya pun mereka sudah tercapai. Mereka semuanya sudah bisa membuat slogan, iklan dan poster dan mempresentasikannya juga. Jadi mereka mempresentasikan bagus, kelasnya pun tidak terlalu monoton tadi, tidak pasif ya. Karena mungkin karena ini PJBL, jadi mereka aktif dengan kegiatan mereka gitu. Masing-masing ya, dengan apa yang mereka pilih tentunya. Iya, dengan mereka yang mereka inginkan. Terus kemudian tadi itu ada yang terlupa sedikit karena mungkin grogi tadi ya. Di akhir itu, di penutup itu sebetulnya sebelum salam itu ada saya membagikan stick note ya. Ya di sini ada ya di modul ajar memang. Itu saya berikan stick note untuk mereka perasaan mereka hari ini setelah pembelajaran itu. Karena kan di awal tadi ketika sosial emosionalnya kan ditanya hari ini senang, sedih, atau sedang semangat belajar, atau sedang lelah atau lesu. Kan tadi sudah ditanyakan ya kan. Apakah di akhir itu harusnya ditanyakan memang ditanyakan kembali, tapi harusnya menggunakan stick note gitu biar agak sedikit permainan.
cuman tadi kelewat karena mungkin waktunya juga. Iya, betul waktu ya tadi tuh. Karena waktu juga akhirnya ya melalui tanya jawab aja. Maksudnya menggunakan stick note. Mereka dikasih satu-satu menggambarkan menggambar perasaan mereka hari ini, terus ditempel. Contohnya yang tadi misalnya, saya tadi sebelum belajar saya lagi lesu, bete dan sebagai bad mood gitu kan. Setelah pembelajaran bagaimana, apakah tambah bete atau sebaliknya jadi senang gitu, seperti itu. Atau sebaliknya yang tadi bahagia jadi bete gitu kan. Nah itu juga harusnya itu, tapi tadi tidak tersampaikan itu karena waktunya. Kemudian tadi juga kan sempat mendung gitu kan, jadi gelap. si ini jadi gelap karena ya maklum fasilitasnya fasilitasnya di kelasnya kurang di kelas, jadi agak gelap gitu. Jadi ini juga agak sedikit di luar di luar dugaan gitu kan, di luar perencanaan. Yang namanya alam kan tidak bisa diprediksi seperti itu. Ya mungkin itu sih perasaannya sih. Baik, nah sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya Pak Arif ya. Tapi di sini mohon maaf tidak bermaksud apa-apa, ini hanya apa yang saya temukan aja mungkin tadi di dalam kelas. Terus saya juga banyak belajar dari apa yang disampaikan Pak Arif di dalam kelas ya, dari modul ajar yang Bapak buat dan lain sebagainya ya. Di sini ada 3 aspek yang saya berhasil tulis dan dari kegiatan tadi Pak Arif mengajar gitu. Yang pertama, aspek dan strategi pengembangan seperti yang sudah kita bicarakan di ini ya, di pra observasi, sesuai dengan yang disepakati oleh kita bahwa ranah yang ingin diamati secara khusus itu kan ada 3 tadi ya, mengenai pembelajaran sosial emosional, mengenai pembelajaran berdiferensiasinya, dan disiplin positifnya. Nah, di sini alhamdulillah hasil pengamatan saya tadi selama 80 menit di dalam kelas, pembelajaran sosial emosional dalam memanage perasaan peserta didik supaya siap belajar itu sudah dilakukan dengan sangat baik kalau menurut saya ya. Terima kasih. Ya. Kenapa sudah dilakukan sangat baik? Tadi saya lihat Bapak itu sudah menanyakan kepada peserta didik mengenai perasaan di awal tuh ya. Ada beberapa emoticon yang ditampilkan gitu dalam layar, sehingga mereka tahu kalau ini sakit, sedih, katanya tadi anak-anak menjawab. Kalau bahagia begini. Kemudian Bapak tuh memberikan instruksi kepada siswa bahwa silakan di dalam hitungan keempat silahkan acungkan tangannya kalau misalkan lagi siap belajar kan 2 jempol gitu kan, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat bagus ya. Kemudian Bapak juga tadi menggunakan teknik stop tuh di awal ya. Mungkin itu yang membuat sosial emosional peserta didik tuh menjadi motivasinya itu mulai meningkat kalau menurut saya sih tadi hasil pengamatan. Jadi ketika teknik stop ini dilakukan secara bersama-sama, kemudian diakhiri dengan tepuk tangan dan sebagainya, terlihat gitu motivasi belajar siswa tuh mulai terlihat mutadina tunduk dan lain sebagainya. Udah alhamdulillah katanya ya gitu, dengan bisikan-bisikan yang terdengar gitu dari mereka. Kemudian yang kedua mengenai ini Pak, pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Bapak hebat ya, 3 diferensiasi sekaligus. Ada proses, ada konten, ada produk. Yang mana di sini untuk kontennya nih ya, tadi udah ada konten berbentuk video ya, contoh iklan ya. Tadi iklan apa tuh Pak? Iklan susu ya, Nutrion ya kalau nggak salah. Ada Lokta. daun Itu dari ya dulu kan anak saya juga pakai itu ya. Jadi tapi bukan bukan iklan lagi. Bukan iklan ya. Bukan iklan lagi. Ya, tadi tuh ada diferensiasi kontennya itu ya. Ada video, ada gambar, ya. Nah slogan tuh seperti ini. Kalau poster tak beda nanti ya gitu kan, ada terlihat dengan jelas. Bahkan anak-anak juga langsung mereka paham kenapa saya bisa berkata seperti itu. Jadi mereka langsung ini mah
Iklan Pak, Iya. ya yang suka ada di TV gitu. Kalau lihat YouTube katanya suka banyak gitu kan, Shopee dan lain sebagainya. Oh ini mah slogan, oh ini mah poster. Kalau poster kan ada gambar gitu kan yang mereka tahu. Nah di sini diferensiasi konten udah oke ya Pak ya. Iya. Prosesnya juga tadi terlihat runtut sekali sesuai dengan modul ajar Iya. gitu. Di awal Bapak itu memberikan penjelasan secara umum ya di dalam kelas ya mengenai perbedaannya yang diselingi oleh media konten tadi gitu kan. Kemudian proses selanjutnya adalah semuanya diberikan kesempatan untuk bebas memilih kelompok ya gitu. Tidak tidak Bapak yang menentukan sendiri ataupun memaksakan gitu kan kehendak anak gitu. Jadi mereka sudah langsung saja berkelompok dengan rapi gitu ya, sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Kemudian produk, nah tadi produknya saya lihat juga sudah ada ya, tercapai ya. Ada yang buat iklan, ada yang buat poster, ada yang buat slogan, dan rata-rata yang cepat itu kalau tadi saya perhatikan yang Pia ini ya, Pia Kanva, Pia Gawe, bener. Kalau yang menggambar memang ada ya tadi itu ada banyak. yang menggambar, tapi memang relatif lebih lama. Lebih lama karena ini kan manual ya. Kalau manual itu mereka juga selain konsentrasi kan harus bagus gitu. Betul. Beda dengan kalau di Canva kan cepatnya kita tinggal klik terus template, pilih template-nya, ya. ininya kan tinggal pilih dimasukkan ke situ kan, lumayan cepat gitu. Yeah. Beda dengan gambar. Kalau gambar ini idenya seperti ini terus harus Belum rapi bikin kan, sketsanya, belum dan sketsanya jadi belum mewarnai kan itu yang Yeah. jadi lama. Makanya tadi selain untuk membantu prosesnya juga supaya lebih cepat ya kita gunakan gawai itu atau HP dan aplikasi yang mereka sukai. Betul. Seperti itu. Kalau mereka sukanya untuk mengeditnya ya yang paling mudah dan paling ini tuh yang efektif ya sekarang Canva gitu. Betul ya. Seperti itu. Dan memang tadi juga dilihat semua kelompok tuh pakai Canva. Iya. Pakai Canva. Walaupun ada yang ngegambar. Ada yang menggambar. Tapi belum selesai ya tadi tuh yang menggambar. Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sedang mewarnai gitu kan. Kalau yang ditampilkan di depan, yang dipresentasikan itu semuanya Canva. Ada yang berbentuk iklan, ada yang slogan, ada yang poster, itu semuanya Canva ya. Nah itu mungkin produknya juga sudah terlihat dengan bagus ya Pak ya. Sudah terfasilitasi sesuai dengan gaya belajar anak-anak kelas 8E. Kemudian mungkin ini hanya sedikit ini ya Pak ya, hasil pengamatan saya. Tadi tuh ada catatan penting ketika saya melakukan observasi. Mungkin Bapak melupakan teknik penilaian. Ya, jadi tadi tuh di awal itu memang menyampaikan tujuan sudah lutut sekali seperti yang ada di dalam modul ajar. Tapi Bapak itu lupa di sini padahal udah ada tercantum. Belum menyampaikan teknik penilaian kepada murid gitu. Harusnya kan disampaikan. Ini penilaiannya mau seperti apa, dilakukannya kapan, apakah sedang proses pembelajaran atau setelahnya, atau apa saja nih yang akan dinilai. Apakah hasil dari diskusi gitu yang tadi di depan kelas dipresentasikan atau apa. Nah, itu mungkin itu hanya itu saja kalau catatannya gitu Pak ya. Di sini sudah ada kalau di modul ajar itu. Bahkan di akhir itu ya iya, penilaian sikapnya ini udah komplit sekali ya. Ada sangat baik ini kriterianya ya. Yang dinilai itu katanya ada di sini ada mandiri, kreatif dan kritis, ada 3 ya. Jadi kalau misalkan tadi di depan disampaikan kepada siswa, nih yang dinilai itu adalah penilaian sikap. Nah, yang dinilai itu ada 3, mandiri, kreatif dan kritis gitu. Jadi mungkin nanti peserta didik lebih semangat gitu untuk mengerjakan atau berkegiatan.
Jadi kemungkinan di awal kan karena terlalu grogi ya, terus Terlalu grogi. lupa tidak disampaikan. Ya, Ya, mungkin itu yang tertinggal ya satu. iya, ya hanya itu ya. Terus di sini juga kan di akhir tuh ada kegiatan refleksi tadi bagus sekali ya Pak ya, Iya. refleksi peserta didik. Setelah 3 kelompok itu mempresentasikan, kemudian Bapak juga memberikan penguatan ya di akhir bahwa kelompok ini ternyata kurangnya itu di sebelah mana, yang ini oh ini bagus tapi misalkan ada yang perlu ditambahin dan lain sebagainya, itu udah oke ya, udah sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, itu aja mungkin Bapak ya, ini untuk lembar observasi pembelajaran di kelasnya sudah saya isi sesuai dengan rubriknya. Kemudian untuk percakapan pasca observasinya juga mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk hari ini. Saya hanya bilang terima kasih sudah mengobservasi saya. Ini juga bahan untuk saya lebih berkembang lagi ke arah yang lebih baik seperti itu. Sama-sama Bapak, saya juga sama-sama belajar ya Pak ya. Iya. Nah, di sini saya mengobservasi itu intinya belajar dengan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas ya. Banyak sekali pembelajarannya tadi, dari mulai awal membuka, kemudian teknik membagi kelompok dan sebagainya, itu semuanya adalah pembelajaran untuk saya ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas segala hal yang telah kita lakukan, kita kerjakan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.